Masjid Jogokarian berlokasi di Kemantren, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Masjid yang dibangun pada tahun 1966 dari tanah wakaf Muhammadiyah ini dikenal memiliki manajemen pengelolaan masjid yang tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga berfungsi sebagai lokasi memberdayakan dan mensejahterakan umat. Saat Ramadan, Masjid Jogokarian menggelar acara Kampung Ramadan Jogokarian atau yang dikenal dengan KRJ. Ratusan pedagang menjual berbagai jajanan di sepanjang jalan di depan Masjid Jogokarian. Selain itu, selama Ramadan, Masjid Jogokarian juga setiap hari menyediakan ribuan porsi makanan untuk berbuka puasa. Nah, ini dia yang bikin saya penasaran untuk melihat dan mengamati serunya waktu berbuka. Ini saya sudah di bagian belakang Masjid Jogokarian untuk melihat proses persiapan. Persiapan apa ini, Bu? Menanak nasi. Oh, menanak nasi. Jadi pagi itu karena kemarin saja 4.000 ya. 4.000 J. 4. Hari ini berapa, Bu? Hari ini 240. 240 kilo ya. Oh, itu untuk jumlahnya tetap 4.000. Oh, untuk 4.000. Ini Iya. kita lagi siap-siap berasnya. Untuk menyiapkan nasi sebanyak 4.000 porsi, proses memasak dimulai sejak pukul 7 pagi. Di bawah koordinasi Panijem, sedikitnya ada 7-10 orang yang setiap hari memasak di dapur yang berada di kawasan masjid. Oh iya, yang mempersiapkan menu berbuka puasa ini semuanya perempuan loh. Ini semua dari jamaah ya. Dari jamaah dikumpulkan uangnya terus dibelanjakan seperti ini. Wah, ini satu ini tuh berapa? Satu ini berapa kilo ini? Oh, wah. Satu ini berapa? 25 kilo ya? Ya, 25 kilo dan nanti saya 9 Mas. Pada tahap awal, sejumlah perempuan mulai membersihkan atau mencuci beras secara bertahap. Dan mulai tahun ini, mencuci beras sudah memakai alat otomatis yang praktis seperti ini. Karena ini jumlahnya banyak, jadi pakai alat seperti ini biar lebih praktis ya. Iya. Sehari bisa ratusan kilo, tapi cepat. Setelah dicuci bersih, beras masuk ke proses memasak. Untuk beras sebanyak 240 kg, proses memasak menggunakan rice steamer yang memiliki kapasitas 12 loyang. Di tempat ini ada 3 rice steamer, jadi sekali memasak bisa 36 loyang. Tapi kalau sebelumnya untuk beras sebanyak 240 kg, proses memasak bisa 3 tahap dan memakan waktu 7 jam. Nah, ini untuk satu loyang seperti ini isinya 4 takar ya. 4 takar. Ini langsung kita angkat masuk ke sini. Iya. Wah. Masuk ini pas. Iya, pas. Antara ini. tengah-tengah. Oh, ya. gitu. Nah, terus dikasih air Mas. Oh, gitu ya. Kalau sekalian. Satu. Dua takar ya. Oh, 2 takar. Iya. Setelah 3 rice steamer terisi, tinggal nyalakan api dan tunggu sampai matang. Prosesnya hanya butuh waktu 1 jam 15 menit. Sambil menunggu nasi matang, saya bergeser ke tempat pengolahan lauk. Nah, untuk membuat lauk, takmir Masjid Jogokarian sudah menentukan lauk apa saja yang disajikan. Tongseng daging sapi, acar, udang. Oh. Ini tongseng daging sapi, acar kerupuk udang. Kemarin sop ayam. Kemarin terus. Tapi kerupuknya nggak jadi kerupuk udang. Oh, tapi kerupuk kuning bulat ya. Saya pun langsung bergabung dengan ibu-ibu untuk memasak tongseng daging sapi. Ada 3 tahap nih dalam memasak tongseng. Rebusan pertama sekitar 10 menit. Selanjutnya daging dimasak dengan panci presto kurang lebih 10 menit sampai empuk. Dan tahap ketiga, daging sapi dimasak dengan bumbu kurang lebih 10 menit. Hari ini kita menunya kan apa? Tongseng daging. Tongseng daging. Nah, ini kita dagingnya sudah lagi ini masih merah seperti ini. Setelah perebusan hingga mendidih, tinggal proses kedua, yaitu di presto. Lauk sebanyak 4.000 porsi ini dimasak oleh 2 kelompok ibu-ibu. Dan satu kelompoknya ada 10 orang relawan yang tinggal di sekitar Masjid Jogokarian. Nah, ini setelah tadi kita rebus pertama, ini masuk ke proses perebusan kedua pakai presto. Sambil menunggu daging empuk, saya menyiapkan bumbu tongseng untuk memasak. Untuk kapasitas 2.000 porsi perlu hampir 1 kuintal daging sapi. Bumbu juga dimasak di dalam satu wajan besar seperti ini. Komplit Pak. Komplit. Iya. Kalau tongseng itu komplit Pak bumbunya. Oh. Rempah-rempahnya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Ada cabe, Iya, kunyit, bawang merah, bawang putih. bawang merah, bawang putih. Jeruk sama daun.
Oh, Karena proses masak yang banyak dan lama dan masih dimakan untuk berbuka puasa, agar tidak mudah bau, ibu-ibu ini punya tips khusus loh. Nah, daging harus benar-benar tanek dalam bahasa Jawa yang artinya matang sempurna. Pada pemasakan yang ketiga, kita masukkan santan ke dalam wajan. Selanjutnya, tambahkan bumbu yang tadi kita sudah siapkan. ini. Itu jadi Sini. anu ya? Ya. Pakai ini. Sama ini. Dua-dua ya. Iya. Nah, kalau pas puasa gini kan, jadi tambah lapar nih. Pemasakan yang ketiga sampai bumbu benar-benar meresap ini perlu waktu kurang lebih 15 menit. Bikin kuahnya ya Bu ya. Iya. Bumbunya sama. Sama. Yang membedakan apa Bu? Cuma santannya aja. Bedanya santan apa kalau udah mendidih baru santan itu bedanya. Oh. Mantap. Selain membuat tongseng daging sapi, menu lainnya adalah acar timun dan wortel. Timun dikupas dan dipotong kecil-kecil, begitu juga dengan wortel. Lanjut wortel direbus sampai empuk, sementara timun tidak dimasak. Timun dan wortel selanjutnya dicampur dengan bumbu acar. Berikutnya siapkan lauk, dan saya kembali lagi ke tempat memasak nasi di kawasan Masjid Jogokarian. Di sini sudah 2 kali masak loh. Nasi yang sudah matang langsung dikumpulkan di panci besar dan siap disajikan. Ini kayaknya 50 kilo ada ya Pak ya? 50 kilo ada. Istirahat dulu Pak. Nah ini, untuk membawa nasi satu panci besar ternyata cukup berat. Saya harus beberapa kali terhenti karena tangan sakit. Sekitar jam 2 siang, seluruh lauk yang dimasak di luar kawasan masjid mulai dipindahkan ke dalam. Nah, prosesnya harus menggunakan roda 3 seperti ini. Nih, daging. Dagingnya ada 3 macam. Terus ini acar. Nah, nanti tinggal kita bawa ke masjid untuk kita sajikan. Jelang sholat asar, olahan tongseng daging sapi dan acar juga kerupuk dari 2 lokasi tempat masak telah siap di ruang saji. Dan setelah menunaikan sholat, para ibu yang tinggal di sekitar masjid sudah siap menyajikan nasi dan lauk ke masing-masing piring. Jadi makanan dari pagi udah disiapkan, nasi, lauk, semua. Terus habis asar langsung dikemas-kemas seperti ini ya. Wah ini hari ini menunya istimewa. Hari ini menunya istimewa. Waduh, udah. Ada 2 lokasi tempat saji, masing-masing memiliki kapasitas 2000 piring. Untuk semua proses masak sampai dengan menyajikan dan menyusun dalam meja yang dibagikan, pihak takmir menyiapkan 150 orang relawan. Ini saya kan udah ngikutin dari pagi itu udah memang gerak terus orang ya Pak ya. Dari pagi itu udah mulai siap, ada yang bikin nasi, ada itu udah dibagi Pak. Nah, sudah dibagi. Jadi untuk persiapan ini memang kita tidak bisa hari ini aja ya, tapi sudah mulai sejak tadi malam. Nah, ini kan kita harus masak dagingnya dimasak dulu. Ini juga dimasak oleh ibu-ibu warga di Jogokarian. Iya. Ada 27 kelompok ibu-ibu. Jelang waktu berbuka, diiringi pengajian dan dongeng islami, seluruh relawan membagikan paket. Ada 2 meja saji besar, satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki. Masing-masing pengunjung mendapat 1 piring nasi dan 1 minuman. Meski jumlah pengunjung Kampung Ramadan Jogokarian ini sangat banyak dan tidak semua mendapatkan, tapi proses pembagian ini berlangsung cukup tertib hingga seluruh piring dibagikan. Setelah tanda waktu berbuka berbunyi, seluruh pengunjung baik yang di dalam masjid maupun di sepanjang jalan di depan Masjid Jogokarian berbuka puasa bersama. Senang sekali ya setelah mendengar waktu berbuka sesuai dengan namanya. Masjid Jogokarian, Jogo itu menjaga, Karian itu apa ya? Karya, bekerja. Jadi memang ini menjaga orang banyak untuk ikut bekerja. Tidak hanya yang menyiapkan makanan sampai 4.000 paket seperti ini, juga sepanjang depan jalan Masjid Jogokarian ini ramai sekali, banyak pedagang kaki lima yang mendapatkan rezeki dari banyaknya pengunjung yang datang. Robi Sofwan Amin,
Joko Karyan, Yogyakarta.